Halo, selamat pagi, sore, siang, malam untuk teman-teman podcast Ruth Maria 88. Saya bersama dengan Abangda Erwin Siregar, ada di kantor beliau, meminta waktu kepada beliau mengenai visi misi atau mengenai apa yang menjadi rencana ke depan beliau di dalam pencalekan sebagai calon anggota legislatif di DPR RI. Bang Erwin, apa kabar? Sehat. Terima kasih sebelumnya atas waktunya ya Bang ya, karena Sama-sama, saya tahu Abang orangnya sibuk, super sibuk banget ya. Jadi ini aja saya sudah meminta waktu dari sekian banyak, berapa ribu orang Bang yang datang hari ini? Hari ini cukup banyak, ada sekitar 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-11 untuk hari ini aja. Capek ya. Tapi ya enjoy aja deh. Good to hear that. Abang ini termasuk orang yang saya lihat ya Bang ya, selalu bersemangat di dalam kesehariannya. Boleh cerita nggak Bang? Abang dahulunya itu sebelum menjadi seorang lawyer, apa kegiatannya, kemudian kenapa menjadi lawyer, dan sekarang bagaimana kesan pesannya sebagai lawyer itu? Singkat aja Bang. Ya, saya kembali pada tahun sekitar 79 ya, tamat SMA. Kemudian tujuan saya cuma satu, yaitu ingin meningkatkan hidup saja sih. Very simple, saya ke Bali, kemudian saya hidup di Kuta, dan setelah 2-3 tahun di Bali, kebetulan ada kesempatan untuk melanjutkan studi ke Universitas Udayana. Akhirnya saya melanjutkan kuliah saya, dan thanks God, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan S1 selesai, S2 selesai itu dengan biaya sendiri. Dan saat ini saya sedang melanjutkan S3 Doktor Hukum di Universitas Udayana. Wow, dan mantap. Semuanya juga biaya sendiri juga. Memang ya, Tuhan baik banget sama saya sih. Mantap gitu. sekali, mantap. Nah Abang, memang dari dahulu sudah ada cita-cita menjadi seorang lawyer kah? Atau? Enggak juga ya. Waktu itu saya berpikir saya tidak mungkin melanjutkan kuliah karena ya situasi ekonomi itu sangat sulit sekali. Jadi pikiran saya simpel sekali. Saya datang ke Bali, belajar bahasa Inggris, mungkin pacaran dengan bule, akhirnya ya terbang ke Amerika gitu aja. Tapi nasib menentukan lain. Setelah saya tinggal di Bali selama 3 tahun, pada tahun 1981 saya diterima jadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ya. Nah, baru tingkat 2 waktu itu ada seorang lawyer namanya Bapak Sukohardoyo SH almarhum, meminta agar saya bersedia untuk menjadi translator bahasa Inggris. Jadi di samping sebagai translator, saya juga diminta untuk menjadi asisten pengacara. Nah, thanks God ya, saya menjadi translator, saya menjadi asisten pengacara. Ternyata honor yang diberikan oleh Pak Sukohardoyo itu bisa membiayai kuliah saya selama 4 tahun di S1. Nah, dari situlah saya berpikir profesi lawyer itu enak juga ya. Nah, dari situlah saya terus sampai dengan detik ini sudah 35 tahun lebih saya menjadi lawyer di Bali. Tetapi dalam arti praktek hukumnya itu tidak hanya di Bali saja. Saya juga harus ke Jakarta, ke Labuan Bajo, ke Lombok, Surabaya, ke Medan. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu di dalam hal mediasi, saya itu juga menangani sampai ke London, ke Amsterdam, ke Australia, dan ke Singapura. Jadi, tapi untuk mediasi ya. Iya. Berarti Abangda Erwin Siregar ini merupakan lawyer internasional, Bang ya. Boleh katakan ini begitu bisa lah. Dikatakan Abangda ini sebenarnya Hotman Parisnya versi Bali ya Bang? Belum. Karena udah sampai kemana-mana. Abang menangani arbitrase juga atau tidak? Ada beberapa arbitrase ya yang datang ke kantor. Cuman teman-teman itu ketika saya katakan bahwa salah satu syarat untuk mengajukan arbitrase di Indonesia atau di Denpasar atau di Jakarta itu kita harus membayar 2,5%. Dan teman-teman ini ya keberatan untuk membayar itu karena
2,5% itu dihitung dari jumlah klaim yang ada. Jadi akhirnya karena seperti ini, mereka tidak jadi membawa. Padahal kita sendiri udah siap sih untuk membawa itu. Iya. Memang benar kalau untuk arbitrase permasalahannya kebanyakan seperti itu. Ya, 2,5%-nya itu. Padahal memang itu harus dibayarkan langsung kan. Iya, betul. Untuk pemanggil saksi, untuk memanggil ahli, dan arbiter yang ada tentunya. Iya. Itu yang bikin. Izin Bang, Abang sekarang usia berapa? 17 tahun? Enggak lah. Dibalik? Sebetulnya sih ya udah gue terus terang aja lah ya. Gue 65 tahun. 65 ya Bang. Walaupun ya. Kelihatannya kayaknya masih 40-50 tahun ya. Itu rasanya gampang Ruth sebetulnya. Rahasianya apa Bang? Rasanya tiap hari harus berolahraga. Oke. Saya setiap bangun pagi itu ada 4 jenis olahraga yang saya lakukan. Yang pertama, hari ini misalnya saya harus jalan kaki sebanyak 45 menit setiap hari. Tapi kalau misalnya jalan kaki nggak bisa saya lakukan, saya biasanya naik sepeda. Oh, itu sejak kapan Abang lakukan itu tuh? sudah 20 tahun yang lalu. Oh, itu rutin. Oke. Sampai sekarang ya Sampai Bang? sekarang. Dan Hebat. kalau tidak bisa sempat sepedaan, mungkin saya berenang di rumah. Atau nge-gym atau treadmill? Gym enggak. Justru saya lakukan adalah main golf. Main golf ya. Jadi orang-orang yang seusia saya ini harusnya memang olahraganya harus ringan-ringan lah. Apa yang membuat Abang sangat-sangat suka dengan golf? Karena saya dengar Abang ini kalau tiap minggu nggak golf tuh rasanya ada yang hilang gitu kan? Iya, saya sudah bermain golf selama 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih. Karena filosofinya itu ada, yang pertama adalah tentu sport ya, golf is sport. Yang kedua tentu saya perlu marketing ya, karena orang-orang yang bermain golf itu adalah orang-orang yang kelas menengah ke atas. Yang ketiga tentu saya perlu networking. Of course. Yang keempat saya perlu lobbying di sana. Oke. Nah di sana itu pejabat ada, pengusaha besar ada, macam-macam deh orang di sana. Yang kelima fun ya. Ya mungkin yang keenam ya kesehatannya lah ya. Jadi ya. hatinya gembira. Jadi saya sih mengharapkan teman-teman lawyer kalau bisa juga ikutin aja itu. Memang sih biayanya mahal, tetapi kalau sudah kita pinter, saya pikir biaya itu sudah tidak jadi masalah lagi ketika kita sudah ada duit sedikit gitulah. Oke, I see. Abang ini berarti sudah sangat mencintai profesi Abang sebagai lawyer ya? Ya. Kira-kira sepanjang pengalaman Abang berpraktek, apakah ada perkara-perkara yang sulit menurut Abang tangani? Tentu kesulitan ada ya, dan itu pasti. Tapi dengan banyaknya kita membaca buku dan kita menggunakan Mbah Google juga ya. Sekarang Mbah Google sangat membantu. Pinter banget kadang-kadang lawyer kalah sama Mbah Google ya. Dan kebetulan saya juga lagi kuliah S3 di Udayana Doktor. Jadi ini sangat membantu kali bagi saya. Dan so far ya, kalau kita menangani perkara kan kadang kita menang, kadang kita juga kalah. Tetapi setidak-tidaknya perkara yang saya tanganin kebanyakan menang. Oke, syukurlah. Karena Tuhan. Memang dalam hal penanganan suatu perkara, sebelum kami kami tim pengacara yang ada di kantor pengacara Erwin Siregar, kebetulan ada 10 lawyer, kita biasanya itu meeting dulu. Ini layak kita bawa ke pengadilan atau tidak. Seandainya tidak, maka kita katakan kepada dia, kami tidak bisa menangani kasus ini karena begini dasar hukumnya. Jadi ya, tapi kadang-kadang dalam praktek ya Ruth ya, walaupun kita sudah yakin bahwa kasus kita ini akan menang di pengadilan, tapi ternyata apa yang menjadi harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kadang-kadang di pengadilan itu ada faktor X juga yang bermain. Tapi kalau sampai itu setuju, pada prinsipnya kan kita harus menghormatin putusan pengadilan. Ya kita nggak perlu teriak-teriak sih, tetapi kita ajukan aja upaya hukum banding, kasasi, bila perlu peninjauan kembali. Ya, yang namanya suatu kebenaran, saya pikir itu relatif ya. Bisa saja dari pandangan A dia mengatakan benar, tapi dari pandangan B mengatakan tidak benar. Tetapi apapun itu, keputusan
pengadilan, sementara ini kita anggap adalah suatu keputusan yang adil, yang harus kita hormatin dan taatin. Jadi artinya Bang, Abang tidak ikut larut terlalu dalam ke dalam perkara itu sendiri ya. Yang penting tetap pada proporsional penanganan perkaranya itu. Dulu waktu saya baru jadi lawyer, itu larut ke sini. Oke. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita ini kan pengacara profesional ya. Kayak kadang-kadang larut, kadang-kadang juga tidak. Tapi sekarang sih sudah enggak ya. Jadi kita jalanin aja, kita ikutin hukum acara, kita bela itu klien kita, and the end depend on judge. So that's it. So mostly Abang banyak menangani perkara di litigasi ya Bang ya? Yes. Mostly ya? Mostly. Oke, berarti kalau boleh Ruth tahu di Bali ini sendiri Bang, perkara apa paling banyak? Kalau di Bali itu karena kebetulan 60% klien saya itu orang asing, itu biasanya menyangkut PMA, penanaman modal asing, adanya permasalahan shareholder, dan masalah keimigrasian. Masalah kadang-kadang sih kita harus mempersiapkan prenuptial agreement sebelum mereka get married ya, biar jelas persoalannya. Tapi menurut saya aneh juga ya, orang mau kawin kok pakai pranikah, perjanjian pranikah ya. Harusnya ya kumpul-kumpul aja, tapi ya itulah, kita juga harus menghormatin orang yang datang ke kantor kita. Iya. Jadi cukup banyak juga ya, dan cukup luas juga yang Abang pegang ya di dalam, even though it's litigation, tapi sebenarnya Abang juga menangani non-litigationnya. Non-litigation juga iya, non-litigation juga. Tapi prinsip saya, Ruth, ketika saya menanganin suatu perkara, ya, saya coba untuk mendamaikan mereka. Karena seperti Ruth ketahuin, ada satu istilah ya, kalau kita punya permasalahan, itu ada kata-kata mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi ya kalau kita coba mediasi, win-win solution, ya naik sedikit, turun sedikit, akhirnya diketemuin. Memang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa harapannya, tetapi setidak-tidaknya ini sudah mengurangi cost. Betul, ketimbang harus ke pengadilan ya. Ketimbang. Dan mungkin ya ini juga faktor umur juga sih yang membuat jadi berpikiran seperti itu. Dari pengalaman yang lebih dari 35 tahun ini, baru kita coba untuk menyadarkan para pihak kalau bisa selesaikanlah secara win-win solution. Ya, itu bagus sekali itu Bang. Karena memang kebanyakan saya lihat banyak lawyer-lawyer juga yang tidak ingin gitu ya perkaranya itu win-win solution gitu. Ya, ada. Langsung main aja ke pengadilan. Ya. Padahal sebenarnya win-win solution itu bagus. Ya, memang mungkin hasil untuk lawyer fee itu tidak banyak, tidak gede ya, tetapi setidak-tidaknya kepuasan batin kita itu bisa kita dapatkan untuk mendamaikan para pihak. Betul. Dan itu doanya luar biasa loh, Ruth. Iya. Karena para pihak semua happy ya Bang ya. Jadi kita kalau melihat orang happy, kita jadi happy kita ya. Kita happy, semakin semangat gitu kita ya. Kita jadi semangat nanganin perkara ya. Mudah-mudahan besok ada perkara lagi, happy lagi semua. Happy lagi, iya. Oke. Abang, kalau tidak salah baru-baru ini Abang merayakan hari ulang tahunnya Erwin Siregar and Associates ya, yang sudah ke 35 tahun. Yeah. Harapan Abang selanjutnya apa ini? Sudah 35 tahun nih menjadi seorang advokat dan kantornya sudah berkembang dari hari ke hari, udah banyak klien yang ditangani dan semua happy. Harapan Abang selanjutnya? Sebagai seorang lawyer profesional, sebenarnya saya sudah puas. Ya, artinya pada waktu kami melaksanakan 35 tahun ulang tahun dari kantor pengacara Erwin Siregar, kami 16 orang itu semua berangkat ke Thailand selama 5 hari, bahkan office boy juga ikut. Mantap. Yang tadinya tidak pernah naik pesawat, dia akhirnya naik pesawat. Jadi semuanya happy ya. Happy banget deh mereka itu. Tetapi memang saya berprinsip bahwa mereka ini sebetulnya bukan pegawai-pegawai saya, Ruth. Ini mereka adalah partner saya dalam bekerja. Tanpa mereka saya juga nggak ada apa-apanya. Jadi kami sinergi. Ini bagus banget bekerja, ini. Bagus banget. Mereka adalah partner saya untuk bekerja. Nah, kemudian meskipun saya sudah puas sebagai seorang lawyer, masih ada satu mimpi lagi yang belum terlaksana. Kenapa, Ruth ya?
Kalau kita sebagai lawyer, itu biasanya skop pekerjaan kita untuk membantu orang itu kecil. Ya, hanya Kecil di banget. lingkaran itu aja Di ya. lingkaran itu aja. Pencari keadilan ya. Yes. Jadi saya kepengen coba untuk terjun ke Senayan, Oke. untuk terjun ke politik. Ya kalau bisa, saya bisa masuk ke Senayan dan duduk di Komisi 3. Untuk apa? Untuk memperbaikin hukum kita di seluruh Indonesia. Mantap Jadi sekali. skupnya tidak Bali lagi. Gitu. Udah seluruh Jadi Indonesia ya. kalau orang Bali bilang, Ruth, inilah saatnya saya ngayah. Mantap sekali. Memberikan keadilan sekaligus menuju kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Oke. Itu saya pikir, ya kalau misalnya saya mau cari duit, ya mendingan gue jadi lawyer, lebih enak, ya toh. Ya sebetulnya saya ini membuat beban saya semakin berat aja, tapi disitulah kepuasan saya, bukan cari duit. Kalau cari duit, saya jadi lawyer. Iya. Jadi memang untuk pengabdian ya. Ya, hanya pengabdian ngayah. Untuk hukum Indonesia yang lebih baik lagi Yes. ya kan. Seperti apa yang pernah saya bicarakan sama Hotman Paris Hutapea, sahabat saya. Ya, karena baru-baru ini juga Hotman Paris memberikan satu statement di Instagramnya waktu beliau menghadiri Idea Cloud ya, mungkin di Surabaya. Jadi beliau juga sempat mengatakan bahwa beliau miris dengan adanya kondisi penegakan hukum di Indonesia. Yes. Nah, mungkin ini juga yang jadi ide ya, atau menjadi satu inspirasi ya buat Abangda Erwin ya. Iya, dan itu sering di dalam beberapa kali pertemuan dengan Hotman selalu mengatakan kalau nanti rekan saya Erwin Siregar sampai di Senayan, buatlah hukum itu semakin baik. Itu menurut dia, ya memang sih saya sendiri, tapi setidak-tidaknya kita memulai, tentu akan cita-cita yang baik, tentu akan didukung oleh orang-orang yang baik. Saya teringat begini, Rus, ada kata-kata, hai orang pintar dan orang baik, masuklah ke politik. Apabila tidak, maka politik itu dikuasai oleh orang-orang jahat. Dan kalau itu terjadi, maka negaramu akan begitu-begitu saja. Jadi saya himbau dalam kesempatan ini untuk orang-orang baik dan orang pintar, masuklah ke politik. Jangan alergi dalam politik. Itu sih pesan saya. Mantap Abang, kita dukung dalam doa, kita dukung dalam semangat. Amin. Terakhir ini Abang, ya. Tadi Abang sempat mengatakan bahwa orang pintar dan orang baik masuklah ke politik. Ya. Bagaimana dengan Abang sendiri setelah nanti misalnya Abang jadi? Hal pertama yang Abang ingin lakukan apa? Misalnya Abang duduk dalam... Ya, sesuai dengan background saya. Sesuai dengan background saya, yaitu sebagai seorang yang berkecimpung di dalam hukum. Gitu. Yang konkret aja Bang? Ya cita-cita saya sih sebetulnya memberantas korupsi. Oh gitu ya? Itu sih kalau mau bicara konkret ya, itu tujuan saya. Jadi menurut Abang ini, kira-kira kesejahteraan bersama di dalam satu negara kita ini bakal mungkin terjadi atau tidak? One day ya, tetapi udah harus kita mulai dari sekarang. Kalau enggak, kita akan telat. Contoh misalnya, kalaulah boleh pendidikan itu untuk bangsa Indonesia bagi orang-orang yang tidak mampu, dari mulai SD sampai mahasiswa, seharusnya mereka itu digratiskan. Jadikan mereka orang pintar, sehingga mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Lah kalau itu saja, ya saya dengar sih katanya terlalu banyak ya penduduk Indonesia yang hanya tamat SMP aja ya. Iya, cukup banyak juga. Luar biasa. Anak saya kebetulan ya sekolah di Jerman 2 orang. Dia warga negara Indonesia. Dia bisa dibiayai, tidak bayar sekolah di Jerman oleh pemerintah Jerman. Nah sekarang kita berpikir logika aja. Indonesia yang begitu kaya, masa sih tidak bisa membiayain rakyatnya untuk sekolah dari SD sampai fakultas? Saya rasa bisa ya, yang begitu kaya. Kita punya emas, kita punya nikel, kita punya minyak, semua kita punya. Masa sih nggak bisa? Kita harapkan bisa ya Bang untuk kedepannya ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Yang penting ada persatuan ya, kesatuan di antara kita masyarakat rakyat Indonesia ya, untuk mengerti bahwa sebenarnya supaya Indonesia bisa maju itu adalah harus ada persatuan di antara kita semua. Persatuan seluruhnya, persatuan Indonesia. Seharusnya begitu. Gitu ya Bang.
Bang, terima kasih banyak. Waktu kita sudah cukup sampai di sini. Apa yang tadi Abang sudah sampaikan semua sangat bermutu, sangat berbobot. Mudah-mudahan bisa menjadi satu bekal atau ilmu atau informasi yang baik buat penonton semua. Selanjutnya sukses buat Abang. Semoga mulus jalannya menuju Senayan. Thank Ya, you. Bang? Buat teman-teman Semoton Bali semua dan seluruh Nusantara, demikianlah wawancara saya dengan Abangda Erwin Siregar. Beliau adalah lawyer yang sangat senior dan sangat disegani ya di Bali. Jadi jika Anda merupakan penduduk Bali pasti membutuhkan konsultasi-konsultasi hukum atau bantuan hukum, jangan ragu untuk menghubungi kantor Law Office Erwin Siregar dan Associate. Lokasinya di mana, Bang? Di Jalan Ciwanara 4 nomor 23 Renon, Denpasar. Mantap. Oke, teman-teman semua, penonton yang baik, sampai ketemu di podcast berikutnya. Semoga apa yang kita sharing hari ini berguna. Bye-bye. Bye.